Fakultas IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh iptek atau kemajuan iptek bagi bangsa dan negara. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa iptek ini di zaman ini pertumbuhannya sangat cepat, apalagi dengan kita yang mencari informasi berupa apapun sangat cepat ya, bisa melihat dengan cara dengan internet atau mencarinya dengan di situs web, itu sangat cepat. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu iptek itu apa. Iptek ini adalah sumber informasi untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan di bidang teknologi atau di bidang informasi. Iptek ini sendiri dan iptek saat ini itu memberikan kenyamanan atau pengetahuan terhadap kehidupan bermasyarakat atau kehidupan manusia. Namun iptek ini sendiri juga pasti mempunyai efek samping, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih sisi positif dan sisi negatif dari iptek itu ya. Sekarang kita lanjut ke video. Oke. Positif iptek. Aspek positif iptek atau sisi positif dari iptek ini itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah aspek politik, yang kedua adalah aspek sosial budaya, yang ketiga adalah aspek hukum, dan yang keempat adalah aspek ekonomi. Aspek politik yaitu adalah aspek untuk kemajuan yang memberikan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini berpengaruh untuk menjadi alat kontrol bagi pemerintahan yang jujur, adil, dan bersih, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat. Untuk aspek sosial dan budaya, munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi baik di website ataupun di internet dan mampu mengaksesnya kapanpun. Ini juga berperan dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Untuk aspek hukum, yaitu adalah kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Untuk aspek ekonomi, dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Nah, untuk pengaruh negatif perkembangan iptek yaitu ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum. Untuk sisi negatif dari aspek politik, yaitu dengan berkembangnya iptek maka menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Untuk aspek ekonomi, dalam ekonomi perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdasarkan produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Untuk aspek sosial dan budaya, kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedoisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan.
di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama, contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Untuk aspek hukum, kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dan masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mungkin itu saja sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi kesimpulannya adalah iptek itu bisa dijadikan sebagai alat informasi dan juga bisa disalahartikan sebagai suatu ancaman bagi suatu negara, karena kembali lagi ke kita itu menggunakan iptek itu buat apa, dan perlunya adanya pengetahuan tentang iptek agar tidak disalahgunakan. Mungkin sekian dari saya, Aditya Ramadhani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.